Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosiana Faradila dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Kalian tahu nggak sih, jauh sebelum bangsa kolonial datang ke Nusantara, sudah ada orang-orang yang lebih dahulu sampai ke Nusantara. Orang-orang ini adalah para pedagang dari India dan Cina. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari bagaimana mereka bisa masuk ke Nusantara. Menurut para ahli sejarah, cara masuk dan proses penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu masyarakat Nusantara berperan pasif dan masyarakat Nusantara berperan aktif. Nah, yang pertama, masyarakat Nusantara berperan pasif. Maksudnya adalah, masyarakat Nusantara mempelajari agama Hindu dan Buddha melalui masyarakat India dan Cina yang datang ke Nusantara. Masyarakat Nusantara berperan aktif. Masyarakat Nusantara belajar langsung ke India dan Cina untuk mempelajari agama tersebut secara mendalam, kemudian kembali ke Nusantara sebagai penyebar agama tersebut. Dari dua cara tersebut, muncullah 5 teori tentang masuknya agama Hindu-Buddha. Yang dari pasif ada teori Brahmana, teori Vaishya, dan teori Kshatriya. Dan dari aktif ada teori arus balik dan teori Sudra. Dari pasif ada teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Van Leer. Ia mengemukakan bahwa para kaum Brahmana diundang datang ke Nusantara karena ketertarikan raja-raja yang berkuasa dengan ajaran agama Hindu dan Buddha, sehingga raja-raja tersebut mendatangkan para kaum Brahmana untuk mengajarkan agama tersebut untuk raja dan rakyatnya. Yang kedua, teori Vaishya dikemukakan oleh N.J. Krom yang menyebutkan bahwa para pedagang yang beragama Hindu dan Buddha lah penyebar utama agama tersebut di Nusantara. Karena perdagangan pada zaman dahulu menggunakan jalur laut dan bergantung pada angin, ketika para pedagang ini menetap di Nusantara, mereka memperkenalkan agama dan kepercayaannya kepada masyarakat. Yang ketiga, teori Kshatriya. Teori ini dikemukakan oleh Chichibek, Mukherjee, dan G. Simons. Pada zaman masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, di daratan India dan Cina sedang berlangsung perang saudara. Raja-raja yang kalah peperangan melarikan diri ke Nusantara untuk berlindung. Lalu mereka mendirikan kerajaan kembali di Nusantara dengan corak-corak yang berhubungan dengan agama Hindu atau Buddha yang sebelumnya mereka anut. Nah, sekarang yang aktif. Pertama, teori arus balik. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bose. Teori ini berasumsi bahwa perkembangan ajaran Hindu dan Buddha yang pesat di India sampai terdengar ke Nusantara dan menarik minat kaum terpelajar di Nusantara untuk berguru ke India. Setelah itu, mereka mulai menyebarkan agama baru yang mereka pelajari di sana sebagai pemuka agama dan pendeta. Yang terakhir, teori Sudra. Teori ini dikemukakan oleh Van Faber. Para budak dari India dan Cina datang ke Nusantara karena dibawa oleh pemiliknya. Pada saat menetap di Nusantara, mereka berasimilasi dan berakulturasi dengan penduduk sekitar. Hal tersebut membawa perubahan pada penduduk yang awalnya memeluk animisme dan dinamisme menjadi memeluk agama Hindu atau Buddha. Nah, jadi itu dia penjelasan proses masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.